kita bisa memaknainya sebagai suatu kebenaran yang bisa kita yakini, begitu ya. Nah, saya pernah menyampaikan pada pertemuan terdahulu bahwa sebenarnya ketika kita melakukan penelitian, itu sama saja kita akan menyampaikan sebuah informasi, begitu ya. Tentu informasi yang didapatkan dari informasi lain, begitu ya. Jadi informasi yang kita sampaikan kepada siswa, tentu itu adalah informasi lain yang kita dapatkan dari sumber-sumber yang kita dapatkan sendiri sebagai peneliti. Nah, untuk mendapatkan informasi, dulu pernah disampaikan bahwa ada dua caranya. Pertama adalah melalui penelitian atau melalui research. Juga yang kedua itu melalui belajar, gitu ya. Jadi kalau melalui research berarti sifatnya itu lebih general, artinya hasil penelitian itu mungkin saja itu berlaku secara bukan secara umum sih, jadi secara cakupannya yang lebih luas daripada belajar. Nah, sementara kalau belajar berarti ilmu itu didapat dari sebuah kondisi atau sebuah ruang dan waktu yang memang dirancang oleh pendidik untuk memberikan informasi kepada siswanya tentang apapun, begitu ya, baik itu dalam bidang matematik atau dalam bidang yang lain. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan terdahulu bahwa sebenarnya informasi itu terbagi dari tiga, begitu ya. Pertama, informasi itu bersifat hoax, artinya ya memang informasi tersebut keliru, gitu ya, atau salah, gitu ya. Jadi ya kata hoax ini kan sudah dipahami oleh kita lah barangkali, begitu ya, karena di beberapa tahun ke belakang sampai sekarang kata-kata hoax itu sering didengar oleh kita, gitu ya, dari media massa, gitu, atau dari media televisi dan lain sebagainya. Terutama ini kalau menyangkut pesta demokrasi, gitu ya. Jadi termasuk pesta demokrasi biasanya banyak hoax yang berselebaran, begitu ya. Nah, bisa juga kan hoax itu sebagai sebuah fitnah akhirnya bagi seseorang karena memang tidak dicek kebenarannya. Nah, yang terbaru mungkin Anda juga menyimak tentang video yang diperankan oleh seseorang yang mirip Giselle, gitu ya. Nah, selama informasi tersebut belum ditelusuri kebenarannya, berarti sebenarnya informasi tersebut itu mungkin masih bersifat hoax ya, atau masih bersifat keliru, gitu ya, atau mungkin bisa juga tergolong ke dalam yang kedua, gitu ya, bisa bersifat doxa. Artinya bisa iya benar itu diperankan oleh Giselle, gitu ya, atau memang bukan, gitu, hanya orang yang mirip saja. Beberapa orang kan dimungkinkan mirip juga, begitu ya, seperti ada kemarin itu saya buka-buka media online, gitu ya, ada orang yang mirip Raffi Ahmad, sangat mirip sekali. Ada juga orang yang mirip Andre Taulany, sangat mirip sekali, begitu ya. Dan kemarin saya baca radar Cirebon online, itu juga ada berita video serupa, gitu ya, video serupa yang mirip dengan siapa itu ya, yang suka sama Ruben, Jessica Iskandar. Memang sangat mirip sekali ya. Ya itulah, di kita memang ya, informasi itu kan cepat ya, apalagi pada zaman sekarang, gitu ya, pada zaman sekarang. Kejadian apapun di belahan dunia manapun bisa kita saksikan mungkin di jam yang sama, di detik yang sama, gitu ya. Jadi kita bisa tahu siapa yang memenangkan pemilu Amerika, gitu ya, dalam hitungan detik saja, gitu ya. Nah, Joe Biden didaulat menjadi presiden Amerika. Kalau mungkin pada masa-masa lalu itu kan sampai beberapa hari mungkin informasinya sampai ke kita, gitu ya, sampai ke Indonesia. Kalau sekarang kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu. Nah, makanya dalam pembelajaran pun
kita harus meyakini ini sebagai sebuah penyampaian informasi yang harus diyakini dulu kebenarannya, begitu kan ya. Jadi kita harus meyakini bahwa itu benar, kemudian kita harus meyakini bahwa itu adalah sebagai sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah itulah yang bisa disebut sebagai sebuah epistem, gitu ya, sebagai sebuah pengetahuan. Gitu. Jadi pengetahuan itu seperti yang pernah kita bahas di mata kuliah metodologi penelitian, bahwa pengetahuan itu adalah sesuatu yang kebenarannya bisa diyakini, gitu ya, oleh orang yang yakin. Jadi banyak sekali dasar-dasar filsafat yang kita bisa bahas satu persatu, kita bisa kupas satu persatu gitu. Nah, kenapa filsafat ini penting? Lagi-lagi filsafat itu bisa digunakan sebagai alat untuk berpikir, kan begitu ya, alat untuk berpikir. Jadi bukan kita meyakini filsafat sebagai sebuah ajaran, begitu ya, atau sebuah produk. Jadi filsafat itu ada dua cara memahaminya. Pertama, kita pahami itu sebagai produk. Yang kedua, kita memahami itu sebagai bagaimana cara kita berpikir, gitu ya. Nah, kalau sebagai produk, ini yang mungkin dalam tanda kutip bisa berbahaya, begitu ya, karena bisa saja ini kita menyimpang dari apa yang kita yakini, gitu, dari agama yang kita yakini, karena filsafat itu mungkin bisa bisa mengarahkan kita kepada hal tersebut. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena filsafat itu kan lebih mengandalkan akal sehat, gitu ya. Kalau Rocky Gerung itu menyampaikan dungu dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya bahasa filsafat yang ingin meyakinkan orang bahwa apapun yang kita lakukan itu harus menggunakan akal sehat terlebih dahulu, kan begitu ya. Nah, ketika kita menggunakan akal sehat, artinya berarti kita harus meyakini itu sebagai sebuah realitas, kan gitu ya, sebagai sebuah realitas. Nah, ini kan yang bisa berbenturan dengan agama. Kenapa bisa berbenturan? Karena agama itu mungkin kalau dipandang dari segi filsafat, gitu ya, mungkin saja agama itu sulit untuk dipahami oleh nalar kita, gitu ya. Saya tidak salah dahulu pernah menyampaikan nalar mana yang bisa membuktikan atau bisa membuat kita yakin bahwa perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina, gitu ya, kemudian ke Sidratul Muntaha itu sebagai sebuah kebenaran, kan tidak ada yang bisa membuktikan itu dengan nalarnya sendiri. Bagaimana mungkin satu malam perjalanan yang sangat jauh ketika itu, yang belum ada kendaraan yang seperti sekarang mungkinnya seperti jet dan lain sebagainya, gitu ya, di zaman yang demikian, gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Tapi karena itu berurusan dengan keyakinan, maka itu bisa kita terima, gitu ya, sebagai sebuah ajaran agama kita, kan gitu. Nah, kalau dipandang dari segi filsafat, ini kan yang bahaya, gitu ya. Nah, karena orang cenderung nanti akan menggunakan akal sehat. Makanya saya lebih menyarankan bahwa ketika Anda tertarik misalkan dengan filsafat, cukuplah filsafat itu dipahami atau dipelajari sebagai suatu bentuk yang bisa menata pola pikir kita, gitu ya, menata bagaimana cara kita berpikir. Saya sering menyaksikan beberapa, tapi tidak menyaksikan secara langsung, begitu ya, dari rekaman para jurnalis lah barangkali. Ketika saya melihat demo-demo yang terjadi di Kuningan, gitu ya, mohon maaf, saya harus mengatakan bahwa orator mahasiswa yang ada di Kuningan itu terkadang ngomongnya itu kemana-mana, gitu ya, terkadang ngomongnya kemana-mana. Jadi bisa misalnya kita saksikan kemarin ketika demo ketua DPR, gitu ya, itu kan orasinya bergantian dari perwakilan IMM, dari perwakilan GMNI dan lain sebagainya. Menurut saya belum cukup belum cukup baik dalam menyampaikan apa yang menjadi cara pandang mahasiswa, gitu ya. Jadi mungkin kekurangannya karena pola pikirnya yang belum tertata, dan kemungkinan mungkin, gitu ya, pada saat mempelajari filsafat agak kurang, gitu ya, dalam memahami itu. Nah, termasuk kalau kita memperhatikan
tentang diksi limbah itu yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kuningan, itu kan kalau dilihat dari segi filosofis gitu ya, orang tersebut gitu ya yang menyampaikan diksi limbah tersebut itu mungkin tidak terbiasa berpikir secara logis gitu ya, belum tidak terbiasa berpikir secara analitis, tidak terbiasa menata argumentasinya secara filosofis, sehingga keluarlah kata-kata yang seperti itu yang kemudian menyinggung banyak kalangan ya, terutama kalangan santri gitu ya. Tapi dari segi filsafat pun, ketika misalkan ini dipandang sebagai sebuah sentilan, itu mungkin tidak bisa dipersalahkan juga gitu ya. Artinya begini, kalau kita memahami limbah gitu ya, tergantung konteksnya apa kan gitu ya. Kalau kita bahas limbah itu sebagai sesuatu yang menjijikan dan tidak bisa terpakai lagi kemudian, ya, berarti limbah itu memang sesuatu yang tidak bisa digunakan kan gitu ya, diksi yang negatifnya. Tapi kalau misalkan kita lihat justru dari limbah itu ternyata bisa mungkin juga bisa masih digunakan gitu ya. Misalkan limbah kain gitu ya, yang disebut sebagai kain perca, itu kan juga diksi apa yang atau istilah yang bisa dikatakan sebagai limbah, sisa-sisa potongan para penjahit gitu. Kemudian bisa dimanfaatkan gitu. Jadi ada limbah juga yang ternyata bisa bermanfaat kan gitu ya, kalau kita mau berimbang mengomentari hal tersebut gitu. Tapi memang karena masyarakat terlanjur memahaminya dengan perspektif yang berbeda, ya jadilah seperti ini. Dan mungkin kita juga sama-sama berharap agar kejadian-kejadian hal serupa gitu tidak terjadi lagi. Artinya memang berpikir secara filosofi itu adalah sebagai sebuah kewajiban gitu ya bagi seorang akademisi, bagi seorang public figure, sehingga ketika kita berargumentasi, ketika kita menyampaikan sesuatu atau menyampaikan informasi, itu didasari dari alur berpikir yang jelas gitu ya. Jadi konsep apakah kita mau masuk dari segi rasionalisme kah, ataukah mau dari segi empirisme kah gitu ya. Itu sebuah pilihan yang harus bisa dilakukan sebagai sebuah cara dalam menganalisis sesuatu kan gitu ya. Jadi pentingnya berfilsafat lah, barangkali begitu. Nah, kemudian ketika kita menyampaikan sebuah pengetahuan atau lebih dikenal sebagai epistem, nah ini kan kemudian ada langkah-langkahnya, gitu ya, ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah itu berdasarkan perceptual belief. Nah, ini secara empirisme, artinya perceptual belief itu kan persepsi ya, keyakinan. Nah, persepsi keyakinan berarti dari mana perceptual belief ini muncul? Ya berarti dari kajian-kajian yang dilakukan oleh para pendidik begitu ya, termasuk mungkin nanti Anda ada di dalamnya gitu ya. Artinya ketika kita akan masuk memperbaiki sebuah desain didaktis atau desain pembelajaran di kelas gitu ya, langkah pertama adalah kita harus mencari sebuah kebenaran terlebih dahulu tentang konsep yang akan kita ajarkan kepada siswa. Nah, yang pertama untuk membuktikan bahwa itu adalah sesuatu yang benar, nah, itu diistilahkan dengan perceptual belief. Jadi ada keyakinan dari persepsi-persepsi kita yang secara empiris maupun secara rasionalis itu bisa kita paparkan begitu. Artinya karena di sini disebutkan secara empiris, maka Anda harus melakukan itu sesuai dengan pengalaman. Nah, ini juga bisa didapatkan gitu ya, bisa didapatkan dari hasil observasi terhadap siswa-siswa kita nanti gitu ya. Jadi perceptual belief itu lebih pada menggunakan pengalaman. Jadi kalau kita mau menyampaikan tentang sistem persamaan linear misalkan ya, kita harus memiliki pengalaman itu gitu ya, memiliki pengalaman itu. Baik pengalaman yang ada pada diri kita, artinya ketika kita mempelajari sistem persamaan linear itu apakah mulainya dari memahami variabel kah gitu ya, konstanta kah atau yang lainnya, ataukah dari persamaan umumnya begitu ya. Nah, ini pun harus diketahui gitu ya, bagaimana siswa memahami itu gitu ya, bagaimana lintasan belajar siswa ketika
siswa akan belajar sistem persamaan linier begitu. Nah, ini yang disebut sebagai sebuah perceptual belief. Nah, yang kedua adalah memorial belief. Ini yang berhubungan dengan struktur mental. Artinya berarti berhubungan dengan bagaimana cara kita berpikir, gitu ya. Struktur mental berarti ini bisa juga mengacu pada theoretical framework. Artinya sebelum kita memahami sebagai sebuah konsep yang ada dalam pembelajaran matematik, berarti kita pun harus mengacu pada dasar-dasar teoritis dari itu semua, gitu ya. Jadi itu kalau kita membuat sebuah peta konsep gitu ya terhadap sistem linier, itu kan konsep-konsep mulai dari konsep bilangan, mulai dari konsep kalimat terbuka, tertutup gitu ya, sampai dengan menghasilkan sebuah persamaan umum gitu ya. Jadi theoretical framework inilah yang paling penting gitu ya untuk membangun sebuah konsep yang kemudian nanti konsep tersebut akan dibuktikan gitu kan ya. Seperti misalkan dulu pernah kita bahas kenapa 2 dibagi setengah hasilnya lebih besar gitu ya. Nah, ini pun kan sama, bisa saja ketika misalkan kita bahas 2x misalkan dikurangi 8 sama dengan 4, kemudian alur penyelesaiannya menjadi 2x sama dengan 4 ditambah 8. Nah, kenapa yang tadinya di kiri dikurangi 8, kemudian menjadi hilang gitu ya, dan pindah ke kanan, ke ruas kanan, menjadi ditambahkan 8. Ini juga kan sebagai sebuah struktur mental yang harus dibangun. Jadi kemudian siswa tidak memahami itu sebagai sebuah produk yang kita cekoki begitu ya. Artinya berarti 2x dikurangi 8 sama dengan 4 itu, kita harus betul-betul bisa menyampaikannya sebagai suatu konsep yang benar gitu ya, tidak disampaikan misalkan ini kan ada pindah ruas dari kiri ke kanan gitu ya, negatif 8 pindah kemudian menjadi positif 8. Bagaimana kalau misalkan nanti di kemudian hari siswa itu lupa yang harusnya ditambahkan 8 menjadi tetap dikurangkan 8. Ini kan berbahaya gitu ya. Jadi kata-kata pindah ruas dan lain sebagainya itu mungkin sudah tidak ideal gitu ya, tidak ideal. Jadi inilah yang dimaksud dengan memorial belief. Jadi struktur mentalnya harus memang dibangun gitu ya, dan theoretical framework-nya juga harus jelas apa sih yang mendasari hal-hal tersebut begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada introspective belief. Artinya ini yang sebagai sebuah wujud dari keterbatasan gitu ya. Sebagai wujud dari sebuah keterbatasan si peneliti biasanya. Nah, sehingga dalam mencari sebuah kebenaran, Anda atau kita katakanlah itu harus rajin-rajin berkomunikasi, ya, harus rajin-rajin berdiskusi, gitu ya, berdiskusi dengan komunitas kita, gitu ya. Misalkan komunitas guru, gitu ya, yang berkumpul, kemudian mendiskusikan apa sih sebenarnya masalah yang terjadi, gitu ya, ketika misalkan siswa sangat sulit untuk memahami